kota pelajar dan kota wisata, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya. Tak hanya karena ragam warisan budayanya, namun Yogyakarta juga memiliki banyak akulturasi budaya. Dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, tak heran jika berbagai etnis berdatangan dan berbaur dengan masyarakat Yogyakarta hingga kini. Batik yang terkenal sebagai warisan budaya Jawa, ternyata juga ikut terpengaruh oleh budaya Tionghoa. Akulturasi budaya ini menghasilkan perpaduan corak dan ragam karya seni batik oriental dan batik Nusantara yang indah. Berbagai makna tertuang dalam motif-motif batik warisan Tionghoa. Bukti bahwa budaya Tionghoa berpengaruh pada batik dapat dilihat dari motif yang banyak berkembang. Batik pengaruh Cina menerapkan warna-warna berani dan cerah seperti warna-warna pastel. Perpaduan antara motif Jawa dan Cina juga menghasilkan motif cenderung melekat dengan nuansa bunga. Selain itu, mereka juga mengembangkan motif-motif lain seperti motif burung, kupu-kupu, hingga motif naga. Sebagai warisan luhur nenek moyang, berbagai motif tercipta tak sekedar untuk keindahan, namun juga memiliki makna filosofi yang sangat berarti untuk kehidupan. Perpaduan dua budaya tersebut membuktikan kekayaan ragam budaya di Indonesia. Menjadi tugas wajib sebagai penerus bangsa untuk selalu menjaga warisan budaya yang berharga ini. Di Yogyakarta, tak hanya dunia fashion yang terpengaruh akulturasi dengan budaya Cina. Makanan dan kudapan pun tak luput tersentuh pengaruh budaya Cina. Bakpia salah satunya. Panganan kecil khas Jogja ini merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa, karena dulunya diperkenalkan oleh masyarakat Tionghoa. Mulanya bakpia berasal dari dialek Hokkien dengan nama asli Tau Lu Pia, yang secara harfiah artinya kue atau roti yang berisikan daging. Bakpia pertama kali dibawa ke Yogyakarta oleh pendatang asal Tiongkok pada tahun 1940-an lalu. Awalnya, bakpia dibuat menggunakan isian daging dan minyak dari babi. Namun tak semua masyarakat di Indonesia dapat menikmati bakpia isi daging ini. Sebagai bentuk penyesuaian, masyarakat kemudian memodifikasi bakpia dengan isian kacang hijau. Hasil adaptasi cita rasa bakpia yang disesuaikan dengan lidah lokal mulai digemari banyak orang dan berhasil diterima oleh semua lapisan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, bakpia pun semakin populer dan mulai muncul produsen rumahan bakpia di kawasan Patuk. Para penjual membuka toko di rumah masing-masing untuk memasarkan bakpia buatannya. Kawasan ini pada akhirnya terkenal menjadi kawasan sentra bakpia di Jogja. Terdapat lebih dari 100 pengusaha bakpia untuk menyuplai kebutuhan wisatawan akan panganan tersebut. Seiring berjalannya waktu, ragam isian bakpia pun menjadi lebih bervariasi. Ada bakpia isi coklat, keju, kumbu hitam, durian, hingga ubi ungu. Selain terjadi akulturasi dengan kebudayaan Cina, Jogja juga banyak mengalami akulturasi dengan budaya barat, terutama budaya Belanda. Jika ada bakpia sebagai panganan, Jogja juga memiliki minuman yang namanya bir Jawa yang terpengaruh budaya barat. Berwarna kuning transparan, ditambah adanya buih-buih udara pada permukaannya, membuat minuman ini sekilas menyerupai bir. Namun jangan salah, meski bernama bir, minuman ini tidak mengandung alkohol, namun justru menyehatkan karena bahan rempah di dalamnya. Istilah bir Jawa muncul pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Saat itu, beliau menjamu tamu penting dari Belanda yang gemar meminum bir. Namun karena tidak semua orang dapat menikmati bir dengan harganya yang mahal kala itu, tidak semua bisa minum minuman beralkohol. Hingga diciptakanlah bir Jawa
yang sebenarnya terbuat dari bahan rempah-rempah. Minuman ini terbuat dari campuran rempah yaitu serai, kulit kayu secang, mesoyi, kayu manis, kapulaga, jeruk nipis, cengkeh, dan jahe. Tak hanya dunia fashion dan kuliner, akulturasi budaya juga banyak mempengaruhi berbagai aspek di Jogja. Tak sedikit bangunan di Jogja yang tak luput dari pengaruh oleh budaya negara lain. Kita dapat menemukan pesona kota Indis di kawasan Kota Baru Jogja. Udara segar akan terasa jika kita berada di kawasan ini. Pohon-pohon besar tampak rindang menaungi jalanan, menahan teriknya sinar matahari Jogja. Ya, kawasan Kota Baru adalah salah satu contoh area peninggalan Belanda yang bergaya Indis, dengan salah satu cirinya, yaitu adanya ruang publik seperti lapangan dan taman. Yang paling mencolok yang bisa kita temukan adalah bangunan-bangunan tua dengan gaya arsitektur Belanda yang hingga kini masih dipertahankan. Banyak di antaranya sudah menjadi gedung perkantoran, sekolah, dan rumah sakit. Namun banyak juga yang masih menjadi rumah tinggal penduduk. Rancangan kawasan Kota Baru tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota di Belanda umumnya. Berbeda dengan kawasan Yogyakarta lainnya yang kebanyakan masih tertata mengikuti arah mata angin. Sudut-sudut Kota Baru kini berkembang dinamis dan dijadikan salah satu wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi di setiap sudutnya. Jika arsitektur di daerah Kota Baru terpengaruh akulturasi budaya Belanda, ternyata Indonesia juga memiliki gaya arsitektur tersendiri yang cukup unik. Rumah Jengki namanya. Jengki juga dikenal sebagai gaya Yankee. Adalah gaya arsitektur modernis pasca perang yang dikembangkan di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Gaya arsitektur Jengki datang pasca Indonesia merdeka sebagai bentuk kebebasan. Bukan hanya sebagai simbol kebebasan berekspresi, tetapi juga simbol identitas negara yang baru. Ciri khas lain dari bangunan bergaya Jengki adalah portiko atau serambi. Serambi dibangun sebagai tempat sebelum masuk ke dalam rumah. Rumah Jengki ini memiliki corak arsitektur post-Indis, yaitu masa-masa akhir pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa akhir pemerintahan kolonial Belanda, banyak rumah yang dibangun mengikuti arsitektur modern Eropa pada saat itu. Bagian atap rumah ini masih asli menggunakan genteng tanah liat. Pada bagian pintu depan menggunakan perpaduan antara kayu dan kaca. Pintu terdiri dari dua bagian, yaitu pintu yang membuka ke dalam dan pintu yang membuka keluar. Budaya bisa dimiliki dan dinikmati setiap zaman. Jogja juga tidak hanya mengenang warisan masa lampau, namun juga menata masa depan. Karena budaya tak hanya untuk diwariskan, tetapi juga untuk mengikuti perkembangan zaman.